Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Fahirah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku karyawan terhadap penggunaan teknologi sebagai hilangnya ruang dan waktu. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas kerja suatu organisasi. Dan antara satu individu dengan individu yang lainnya memiliki sifat yang berbeda. Selanjutnya, kita juga harus memahami apa itu teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi juga memiliki banyak macam-macamnya. Ini adalah macam-macam teknologi. Yang pertama, ada teknologi transportasi. Teknologi ini berhubungan dengan alat transportasi yang mempermudah melakukan perjalanan dari suatu lokasi yang dituju secara cepat. Contohnya ada transportasi motor yang membantu karyawan sampai di lokasi kerja dengan cepat. Selanjutnya, ada teknologi informasi. Secara umum, teknologi ini diartikan sebagai suatu sistem yang berbasis komputer, terutama pada perangkat keras dan perangkat lunak. Kedua perangkat ini diciptakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi secara mudah dan cepat. Contohnya ada televisi. Selanjutnya, ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi dengan cepat, sehingga hal ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari seperti smartphone yang kita miliki. Selanjutnya, ada teknologi medis. Teknologi medis menggunakan sarana komputer untuk membantu para medis dalam melakukan penelitian atau mendiagnosa pasien. Salah satu contohnya ada Microsoft, CT scan, dan berbagai macam alat bedah lainnya. Yang terakhir ada teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi diciptakan juga untuk mempermudah para pekerja dalam membangun berbagai fasilitas. Salah satu contohnya ada CAD dan alat berat lainnya. Maka dari itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teknologi diciptakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya, kita juga harus memahami apa yang dinamakan dengan konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dalam mempelajari sejarah, ruang dimensi spasial merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Lalu, apa yang dimaksud dengan hilangnya ruang dan waktu? Hilangnya ruang dan waktu bisa terjadi karena globalisasi. Globalisasi sendiri adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Dengan teknologi informasi yang semakin berkembang, informasi secara real-time bisa diakses dimanapun dan kapanpun tanpa memandang batas negara. Jika memiliki koneksi internet, maka informasi terkini bisa diakses secara langsung, sehingga disebut hilangnya batas ruang dan waktu. Lalu, apa saja kelebihan teknologi untuk kinerja karyawan? Yang pertama, mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja. Contohnya biaya untuk kertas, alat tulis, dan lain sebagainya. Lalu ada yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Teknologi akan memperpendek rantai birokrasi. Laporan juga bisa diserahkan kepada atasan kapan saja. Contohnya, laporan akuntansi dan laporan keuangan bisa dibantu menggunakan aplikasi-aplikasi keuangan yang mempermudah dalam proses perhitungan. Yang ketiga, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena dengan teknologi maka data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Hal tersebut tentu saja akan menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Salah satu contohnya menggunakan sistem informasi manajemen.
Dan yang keempat, menghemat biaya untuk promosi dan pemasaran. Karena promosi dapat dilakukan melalui website yang sangat mudah dan konsumen dapat melihat profil perusahaan di mana saja di seluruh dunia. Contohnya di bagian pemasaran. Kelima, dengan teknologi, maka sistem akan dapat terintegrasi di semua kantor atau perusahaan, sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam merespons sesuatu. Pihak manajemen pun akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan membutuhkan biaya akomodasi. Dan yang keenam, karyawan yang sedang bekerja bisa mengetahui keadaan keluarganya di rumah. Selain kelebihan, ada juga kekurangan teknologi untuk kinerja karyawan. Yang pertama, pengurangan sumber daya manusia karena mengutamakan teknologi bisa membuat karyawan terancam di PHK, kecuali mereka menguasai sesuatu di bidang teknologi dan informasi. Yang kedua, kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan pekerjaan pada core bisnis, sehingga aktivitas lainnya lebih cenderung mempergunakan karyawan dengan sistem kontrak ataupun paruh waktu. Lalu berkurangnya hubungan relasi yang dekat antara karyawan karena sibuk dengan penggunaan teknologinya masing-masing. Yang keempat, karyawan bisa menjadi malas-malasan karena fokus terhadap media sosial yang membuat segala informasi masuk dari mana saja. Lalu informasi yang mudah masuk dari mana saja belum tentu kebenarannya. Untuk lebih mendalami pengaruh teknologi terhadap kinerja karyawan, kita perlu membahas 3 penelitian tentang materi ini. Kesimpulan dari penelitian yang pertama adalah pengaruh kemudahan penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kemudahan penggunaan TI berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan kemanfaatan TI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu, kesimpulan penelitian yang kedua, hampir semua responden menyatakan setuju dan sangat setuju, dan hanya sebagian kecil yang ragu-ragu dan tidak setuju bahwa mereka sangat setuju terhadap penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pekerjaan mereka. Lalu, penelitian yang ketiga ditinjau dari hasil uji T, yaitu uji secara parsial. Terbukti bahwa kedua variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. Sehingga berikut adalah kesimpulan dari penelitian yang ketiga. Sekian pembahasan materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.